Porsinya gokil, 75.000 segini banyak ya. Sapi lada hitam. Nah ini juga gokil nih, 60 ribuan. Teman-teman bisa lihat ya sapinya tuh, set banyak banget. Dengan potongan yang juga gede ya. Dan ini harganya murah banget, start from cuman 12 sama 13 ribu lah ya. Nah, ini asli otentik nih, kita cobain ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini gua lagi ada di Bekasi ya, alamatnya itu kurang tahu ya. Jadi teman-teman kalau kesini langsung aja Google Map Bandar Kue Tiaw Oriental ya. Langsung sih, gua tadi juga kesini pakai Google Map, langsung nyampe. Patokannya tuh ada ini, Koramil ya, Koramil Bekasi. Nah kalau kita lurus ke sana, itu ke Komplek Taman Galaksi. Sebenarnya ini masih area Komplek Taman Galaksi ya. Kalau kita keluar ke sana, itu ke arah Kemang Pratama atau Kemang Bekasi, teman-teman. Oke, jadi hari ini gue tertarik untuk liputan. Ini bukan video endorsement, kita bukan dipanggil, bukan apa. Tapi emang guanya sendiri yang tertarik untuk datang ke sini ya. Bandar Kue Tiaw Oriental. Mereka ini restoran spesialis kue tiaw ya. Unik ya, jadi mereka memang justru yang jadi spesialisnya itu adalah kue tiawnya. Dan yang sangat menarik adalah teman-teman ya, spesialis kue tiaw sapi dan Chinese food. Nomor 1 di Bekasi. Wah anjay, mau ngalahin nasi goreng kokowil aja. Kita akan tetap subjektif dalam penilaian ya. Ini adalah restoran Chinese food, halal 100%. Jadi teman-teman yang ada di area Bekasi dan sekitarnya boleh langsung melipir ke sini. Tapi biar teman-teman gak zong atau tidak kecewa, gua akan mereview dulu restoran ini buat teman-teman semuanya. Yang pastinya teman-teman semuanya enjoy video hari ini. Nah teman-teman, kita udah ada di dalam restorannya. Sekarang kita mau mesen-mesen ya mas. Jadi ini menunya banyak ya, ada kue tiaw, ada mie, bihun, nasi goreng. Dan kalau kita lihat menunya ini ada beberapa cara masak yang bisa teman-teman pilih. Ya ada goreng, ada kuah, ada yam, ada masak. Masak ini apa nih kalau masak? Masak itu direbus dulu. Direbus dulu Kayak terus? kuah tapi dicampurin gitu, direbus. Oh ada masak, ada di sop, bisa disiram, bisa dibun ya. Jadi pilihannya sama, cuma cara masaknya yang beda ya. Nanti gue bakal jelasin ke teman-teman. Ini cukup unik nih ya. Terus ada menu nasi, ada menu ayam, gurame, apalagi cumi, dori, sayur, sama ada paket-paketan juga. Oke, kita langsung pesan aja deh mas. Berarti ini kue tiaw sapinya 1, goreng ya. Enakan siram apa bun? Siram sih. Siram ya, oke. Siram kuahnya kental dong? Ya dibuatkan. Ya oke, 1. Kita makan kue tiawnya semua ya, kue tiaw ya, karena ini spesialis kue tiaw ya. Harus nyobain mie ayamnya nggak ya? Mie ayamnya ada di sini menu. Mie ayamnya beda lagi menunya. Oh, oke. Ini mie ayamnya. Mie ayamnya nggak ada di sini. Ya. Berarti mie ayamnya mau dong saya cobain mie lebarnya 1. Mie lebarnya. Mie lebarnya ya, yang original aja ya mas ya. Tahu cabai garam sama telur asin rekomendasinya apa mas? Apa Fis? Tahu telur asin apa cabai garam ya? Telur asin ya, cabai garam biasa ya. Tahu telur asin kita coba sama fuyung hai. Nggak apa-apa, kita cobain fuyung hai-nya ya. Sip. Mas, udah ini aja. Mie ayamnya jangan lupa, mie lebar ya. Oke, itu aja mas ya. Makasih ya. Nah teman-teman, kita udah mesen-mesen, kita tunggu makanannya datang semua. Oke teman-teman semuanya, udah datang semua makanan yang gue pesan. Ya gue pesan secukupnya dulu buat makan bareng tim nantinya. Ini aja gue pasti sendiri nggak habis ya. Oke, apa aja menu-menu yang gue pesan? Di sini ada kue tiaw goreng, ini ada kue tiaw siram, ini ada bakmi lebar ya. Terus ini ada fuyung hai. Fuyung hai mereka di sini pakai ayam dan udang dicampur. Terus ini ada guramenya, ada daging sapi, sama ini ada tahu telur asin ya. Surprisingly ya, di sini harganya tuh menurut gua cukup murah untuk wilayah Galaksi. Jadi wilayah Galaksi ini adalah
salah satu komplek yang cukup elit lah di daerah Bekasi. Ini nggak di galaksinya banget sih, cuman masih di areanya gitu ya teman-teman ya. Harga kue tiaw goreng 44.000 kalau pakai telur bebek, kalau nggak pakai telur bebek kurang 2.000 ya. Terus ini ada kue tiaw siram, harganya juga 44.000 karena kita pesen yang spesial ya, pakai daging, pakai babat, pakai kikil, pokoknya yang komplit ya. Terus gurame asam manisnya ya, ini murah banget nih. 73.000 satu porsi setengah kilo ya, pakai gurame ukuran 1 kilo 2 ya. Ini murah banget, 73.000 teman-teman ya. Gurame asam manis. Terus apalagi sapi lada hitam. Sapi lada hitamnya 65.000 nih. Ya, murah banget juga. Porsinya banyak banget. Asli ini porsinya menurut gua cukup banyak. Ini bukan cukup banyak, ini banyak banget kalau menurut gua ya. 65.000 dengan slicing daging sapi yang tebel kayak gini nih ya. Ya ini sih semoga nih nggak karena kita ngonten terus daging sapinya sebanyak ini nih ya. Nanti teman-teman semuanya datang juga dapat dengan porsi yang sama ya. Oke, selanjutnya lagi ada apa? Fuyung Hai. Fuyung Hai-nya harganya 45.000. Oke lah, sosok ya. Satu keping ya, tapi ukurannya cukup besar. Dan yang terakhir ada tahu telur asin. Tahu telur asinnya harganya 38.000. Dia pakai sapo tahu digoreng terus dimasak lagi dengan telur asin. Terus biar nggak wasting si putihnya mereka chop terus dia taruh di atasnya nih si putih telur asinnya ya. Nice banget. Terus yang terakhir ya, ini menu terakhir, ini ada bakminya. Bakminya dia tidak menjadi satu sama restoran, ada di depannya tuh pakai gerobak. Dan ini harganya murah banget, start from cuman 12 sama 13 ribu lah ya, murah banget ya. Kita coba dari yang santai-santai dulu ya, kita coba dari bakminya dulu ya. Ini bakmi kita udah agak kering nih ya, karena kita nungguin semua makanannya datang dulu, baru kita bakal sikat ya. Sekali lagi ini restorannya 100% halal teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau nyobain silahkan. Cukup wangi ya. Let's go. Bakmi kare itu selalu menjadi bakmi favorit gua. Karena apa? Bakmi kare itu punya tekstur yang bakmi lebar ya. Nah, dia tuh punya ketebalan mie yang beda dari mie pada biasanya. Jadi kalau dari tekstur tuh kayak mie biasa gitu ya, mie ayam biasa. Cuman dia kan lebih tebal karena lebar gitu ya. Jadi ngasih sensasi rasa di gigitan tuh beda. Gue seneng banget sama bakmi lebar ya. Dan ini bakmi lebarnya menurut gue kualitasnya cukup baik. Dengan harga cuma 13 ribuan loh. Nah ini ada sambal bakminya. Pedes. Nice, bakmi lebar enak ya. Oke, kuahnya sih kayak kaldu mie ayam pada umumnya. Terus kita bakal lanjut ke kue tiawnya ya. Ini kue tiawnya ada 2. Gue pesan kue tiaw goreng sama kue tiaw siram. Semuanya gue pesan yang spesial. Jadi pakai daging, pakai kikil, pakai babat. Terus kalau nggak salah sih gue tadi pesannya yang pakai telur bebek ya. Dan mereka ini di sini semuanya pakai kue tiaw tepung beras asli. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kue tiaw itu ada 2 jenis ya. Ada kue tiaw yang dari sagu, ada kue tiaw yang dari tepung beras, atau bahkan ada kue tiaw sekarang yang campur ya, dia pakai tepung beras sama pakai sagu. Kalau kue tiaw aslinya itu pakai tepung beras teman-teman. Dan ini mereka bilangnya sih pakai tepung beras asli, nanti kita bakal coba. Nah tapi gue yakin kenapa mereka pakai kue tiaw tepung beras asli. Kalau kue tiaw tepung beras itu biasanya dia lebih lembut, jadi ringkih, kalau dimasak hancur ya. Nah ini kan bisa kelihatan nih, kue tiawnya putus-putus tuh. Kalau putus-putus gini biasanya tuh tepung beras ya biasanya, karena kalau kue tiaw tepung beras itu kan nggak sekenyal yang pakai sagu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke kue tiawnya nih. Ini udah bikin ngiler banget nih. Let's go. Ya. Rasanya sih kue tiaw Pontianak banget ya.
dengan harga 40 ribuan. Gua hanes aja, kue tiaonya cukup nikmat, kualitasnya baik, dan toppingnya juga cukup banyak ya, nggak pelit ya. Nah ini adalah tipikal dari kue tiaw khas Kalimantan Barat nih. Biasanya mereka nggak pakai banyak kecap, warnanya pucat-pucat gini karena biasanya main di kecap asin teman-teman ya. Tapi so far dari segi rasa oke banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke kue tiaw siramnya ya. Kue tiaw siram, nah ini teman-teman bisa lihat ada sawi hijau, ada apa lagi nih? Ada daging sapi, ada babat ya, berbagai macam. Nah, oke, oh dia kue tiaw siramnya cakep nih teman-teman ya, bukan cuman kue tiaw dibumbuin terus disiram pakai kuah kental ya, tapi di sini kita bisa lihat dia dimasak dulu. Nah, jadi kurang lebih konsepnya kayak kue tiaw ini ya, kue tiawnya udah digoreng, dikasih telur apa segala macam tuh kan, dari sini bisa kelihatan ya. Nah, terus baru mereka bikin kuah kentalnya dan disiram di atasnya ya. Wah, ini asli otentik nih, kita cobain ya. Asik banget. Oh. Oke lah ya, mereka bikin klaim kalau mereka restoran spesialis kue tiaw ya. Approve sih dari gua ya, emang kue tiawnya enak-enak nih. Nah, ini kalau orang Pontianak biasa kalau makan kue tiaw tuh kalau nggak pakai cuka, pakai songkit ya. Pakai sambal dikit. Nice. Oke, kita cobain ya teman-teman ya. Approve. Ini bagus ya, masaknya bagus, feelingnya bagus ya, kokinya. Kenapa? Karena kuah siramannya ini udah dibumbuin, udah ada rasa asinnya. Berarti kue tiawnya mereka ngurangin kadar asinnya nih. Karena kalau kue tiawnya dimasak seperti ini, terus disiram lagi dengan kuah siramannya yang asin ya, pasti ini bakal jadi overpower ya. Tapi ini rasanya menurut gua balance banget ya. Ya jadi teman-teman yang mau nyobain kue tiawnya langsung aja bisa order di GoFood, bisa order di GrabFood ya, namanya Bandar Kue Tiaw Oriental ya. Ini 100% approve dari gua, kue tiawnya enak ya. Kalau feeling dari gua kayaknya ini mereka disiram minyak bawang sih setelah proses masak ya, karena aftertaste-nya pada saat kita makan si kue tiaw siram ini kayak ada aroma minyak bawangnya dan itu asik banget ya. Kita lanjut ke Chinese food-nya mereka. Ini ada gurame asam manis. Wow. Soal asam manisnya mereka lebih light ya, yang nggak strong banget rasanya. Porsinya gokil, 75.000 segini banyak ya. Sapi lada hitam. Nah, ini juga gokil nih, 60 ribuan. Teman-teman bisa lihat ya sapinya tuh, set banyak banget. Dengan potongan yang juga gede ya. Gede-gede ini sapinya. Nice. Sapi lada hitamnya rasanya enak, potongan dagingnya juga ya seperti yang gue bilang tadi ya banyak, tapi agak sedikit alot aja, makanya butuh effort ya. Tapi dari segi taste sih udah oke, lada hitamnya juga berasa banget ya. Buat teman-teman yang suka dengan bumbu lada hitam yang medok, ini menurut gue cukup medok ya. Medok tapi tetap balance ya, rasa asin, gurihnya semuanya dapat banget. Dan selanjutnya ya, ini menarik sekali sih, tahu telur asin ya. Mereka pakainya bukan tahu Cina tapi pakai sapo tahu. Kita cobain bareng-bareng. Dan yang terakhir ini dia ujung hainya. Dia pakai kacang polong, pakai wortel, dan disiram saus asam manis ya. Ini langsung disiram penyajiannya. Setiap gigitan tuh berasa sayur-sayurannya, telurnya juga masih cukup berasa. Kalau sausnya basically sama yang ikan asam manisnya sama ya, nggak ada rasa yang terlalu berbeda jauh. Dan udah selesai gue cobain semuanya makanannya teman-teman. Karena mereka restoran yang memang specialty di bidang
kue tiaw ya, nggak diraguin lagi, gua approve sama kue tiaw-nya, enak ya. Kalau dibilang ini kiblatnya ke kue tiaw Pontianak, 100% approve dari gua. Karena gue sendiri juga orang Kalimantan Barat, jadi ini stylenya memang kena banget. Buat teman-teman yang hobi banget makan kue tiaw, silahkan datang ke apa tadi namanya, Bandar Kue Tiaw Oriental yang ada di Jalan Pulau Ribung Raya. Pokoknya Google Map aja, gue juga kesini tadi pakai Google Map, langsung nyampe ya, nggak susah nyarinya, juga nggak terpencil-pencil ya. Jadi silahkan datang aja, tersedia juga di ojek online ya, silahkan dicari aja. So far dari semua menu yang udah gua makan, ini nggak ada yang fail ya. Masukan dari gua cuma satu, sapinya aja agak alot, lain-lainnya oke. Kalau teman-teman nanya gua mana menu yang paling gua rekomendasikan kalau teman-teman datang ke sini, jelas kue tiawnya ya. Ini gua mau cobain dua-duanya enak pol ya. Paling dari gua gini aja video hari ini, gua mau makan dulu bareng tim gua. Thank you for watching this video. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.